Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Pramesti Budi Utami, mahasiswi Universitas Internasional Semen Indonesia dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Baik teman-teman, ngomong-ngomong saya berasal dari Surabaya. Oleh karena itu, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai potensi agroindustri apa yang ada di wilayah saya, yaitu wilayah Surabaya. Baik teman-teman, simak video selanjutnya. Baik, langsung saja pada slide selanjutnya. Di sini ada slide dengan judul Semanggi Surabaya. Mengapa dinamai dengan Semanggi Surabaya? Karena kita tahu teman-teman bahwa semanggi ini adalah tanaman atau potensi agroindustri yang mencolok di Surabaya, yang populer di Surabaya. Dari dahulu hingga sekarang, semanggi ini masih menjadi tanaman yang masih dimanfaatkan oleh warga Surabaya, terutama pada makanan khas daerah Surabaya. Kemudian langsung saja pada slide berikutnya. Ini adalah yang akan kita bahas. Yang pertama ada salah satu bahan yang perspektif untuk dikembangkan dalam agroindustri. Yang kedua ada potensi kuantitatif dan kualitatif dari semanggi. Yang ketiga adalah produk turunan dari semanggi. Nah, ini ada tulisan atau ada kata-kata sebagai berikut, kalimat sebagai berikut. Semanggi itu gulma yang merugikan petani loh. Mengapa? Karena semanggi adalah jenis tanaman liar. Kemudian teman-teman, kita masuk pada materi semanggi atau pengertian dari semanggi itu sendiri. Nah, semanggi ini adalah tanaman yang banyak ditemukan di lahan masyarakat, terutama di Indonesia Pulau Jawa. Jadi teman-teman, semanggi ini banyak sekali kita jumpai di daerah yang berkawasan lembab, yang memiliki suhu lembab. Contohnya pada lahan-lahan seperti sawah, kemudian ada pada rawa, pada danau, atau semua lingkungan yang memiliki kawasan yang lembab. Selanjutnya perlu diketahui teman-teman bahwa semanggi ini merupakan tanaman yang mempunyai bentuk yang sangat khas. Dari daun, kemudian dari batangnya memiliki bentuk khas yang berukuran sangat kecil. Oke, kita kembali pada semanggi yang merupakan hama pada petani, khususnya pada petani padi ini, karena semanggi ini adalah tanaman yang liar. Tetapi jika dimanfaatkan dengan baik, semanggi ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta banyak sekali manfaat atau kandungan yang ada pada tanaman semanggi. Pada slide ini ada morfologi dari semanggi. Bisa saya bacakan bahwa tanaman ini tumbuh merambat di lingkungan, khususnya pada lingkungan perairan, dengan tangkai mencapai 20 cm dan bagian yang muncul pada permukaan air itu sekitar 3 hingga 4 cm saja. Kemudian secara morfologinya terdapat semanggi ini terdapat daun, kemudian ada tangkai dan ada akarnya. Untuk daun ini memiliki panjang 2,5 cm dan lebar sekitar 2,3 cm dengan permukaan daun itu tipis, kemudian lembut, serta memiliki warna hijau pekat, dan ada juga yang semanggi memiliki warna sedikit kemerahan atau merah kecoklatan. Dan yang kedua ada batang dari semanggi. Jadi teman-teman, batang dari semanggi ini strukturnya adalah seperti lunak dan berwarna coklat serta mengkilap. Batang ini memiliki panjang 20 cm pada permukaan airnya. Untuk yang di atas genangan air atau di atas permukaan air, batang dari semanggi ini sekitar 3-4 cm saja. Dan juga teman-teman, tangkai dari tanaman semanggi ini memiliki tangkai yang tegak lurus dan simetris serta tumbuhnya itu melingkar. Selanjutnya, untuk yang morfologi ketiga, akar tanaman dari semanggi ini memiliki struktur akar yang tidak jauh berbeda dengan anatomi batangnya. Dari yang sudah saya jelaskan tadi mengenai kembali lagi pada daun, bahwa ada perbedaan teman-teman antara daun semanggi yang memiliki 4 helai daun dan daun semanggi yang memiliki warna kemerahan. Untuk yang daun semanggi yang memiliki 4 helai daun ini, akarnya itu memiliki struktur akar tinggal atau rizomanya itu tumbuh panjang. Kemudian untuk yang semanggi yang berwarna kemerahan atau kecoklatan itu memiliki akar serabut yang tumbuh di sekeliling akar tunggang tersebut.
masuk pada habitat dan sebaran semanggi. Seperti yang kita ketahui di awal bahwa semanggi ini adalah tumbuhan atau tanaman yang hidup atau yang tumbuh pada kawasan yang memiliki suhu yang lembab. Jadi semanggi ini adalah tanaman yang hidupnya di kawasan yang tergenang air, tetapi harus juga mendapatkan pasokan sinar matahari agar semanggi tersebut bisa bertahan hidup. Kemudian masuk pada persebaran tanaman semanggi ini. Jadi tanaman semanggi ini banyak sekali ditemukan di sepanjang benua Asia hingga Australia. Seperti pada beberapa negara, Taiwan, Cina, kemudian ada di wilayah Jepang, Thailand, Malaysia, serta Indonesia yang memiliki iklim tropis dan subtropis. Selanjutnya pada perkembangbiakan dari tanaman semanggi ini, seperti yang kita ketahui di awal teman-teman, bahwa semanggi ini adalah tanaman liar yang biasanya hidup di kawasan dengan suhu yang lembab. Tetapi semanggi ini biasa juga dibudidayakan. Oleh karena itu, semanggi ini memiliki dua perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Oke teman-teman, kita masuk pada perkembangbiakan seksual dari tanaman semanggi. Ternyata teman-teman, semanggi ini adalah tanaman yang bisa dikatakan dengan heterospora karena memiliki dua sekaligus kelamin dalam individu yang sama. Pada tanaman semanggi ini memiliki spora jantan dan spora betina. Spora yang ada dalam tanaman semanggi ini biasanya diproduksi pada musim kemarau atau musim hujan dengan curah yang rendah. Nah, bagaimana bentuk dari spora itu? Jadi spora itu diproduksi pada suatu kotak yang memiliki bentuk yang sama seperti kacang dan berukuran yang sangat kecil. Nah, untuk proses dari produksi spora ini, ketika kotak itu yang mengandung spora itu terbuka, maka serbuk tersebut akan lepas dan secara tidak langsung dengan bantuan angin akan berpindah pada individu lain. Nah, di situ terjadilah proses penyerbukan yang nantinya akan menghasilkan individu baru. Nah, untuk proses dari produksi spora ini, ketika kotak yang mengandung spora tersebut terbuka dan spora tersebut akan lepas, otomatis dengan bantuan angin akan berpindah pada individu lain. Nah, di situ terjadi proses penyerbukan yang nantinya akan menghasilkan individu baru. Nah, selanjutnya ternyata semanggi itu tidak hanya bisa melakukan perkembangbiakan secara seksual, tetapi juga bisa melakukan secara aseksual, di mana reproduksi aseksualnya ini terjadi menggunakan bagian dari akar atau rizomanya. Nah, kemudian bagian dari tanaman ini membentuk tunas yang menghasilkan individu baru, di mana individu baru ini mempunyai sifat genetis yang sama persis dengan induknya. Selanjutnya pada poin kedua, ini ada potensi kualitatif dan kuantitatif dari semanggi. Seperti yang kita ketahui bahwa semanggi ini adalah tanaman yang sering kali ditemukan di permukaan air dan kawasan yang bersuhu lembab. Dari daun semanggi ini memiliki kandungan flavonoid, di mana flavonoid ini adalah senyawa yang memiliki banyak sekali manfaat, terutama sebagai antioksidan yang berfungsi untuk menangkal atau melawan radikal bebas. Bahwa flavonoid ini adalah senyawa yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga kita bisa temukan pada sayur atau buahan yang mengandung flavonoid. Flavonoid ini selain sebagai antioksidan yang menangkal atau melawan radikal bebas, flavonoid ini ternyata bisa sebagai anti kanker, kemudian mencegah peradangan, dan yang ketiga sebagai atau melawan infeksi virus atau alergi. Selanjutnya disebutkan bahwa semanggi air juga mengandung isoflavon, di mana isoflavon ini mampu mencegah terjadinya oksidasi dan meningkatkan status antioksidan dalam tubuh kita. Selanjutnya, dengan struktur yang sama seperti estrogen, bahwa isoflavon ini juga berpotensi sebagai anti kanker, di mana ini yang disebabkan oleh hormon estrogen. Dan kandungan semanggi ini saya bacakan bahwa semanggi memiliki kandungan gizi air sebanyak 89,02%.
kemudian ada kandungan abu 2,7%, protein 4,35%, lemak 0,27%, serat kasar 2,28%, dan karbohidrat sebesar 1,38%. Selain itu, kandungan senyawa saponin, zat samak, dan minyak atsiri baik untuk mengobati berbagai penyakit dalam tubuh, seperti ampuh untuk mengobati infeksi saluran kencing, kemudian ada terlambat datang bulan, dan anti hipertensi, serta mencegah lelah dan lesu. Kemudian ada juga semanggi ini mengandung zat fitoestrogen, di mana dari zat ini berkhasiat untuk mencegah osteoporosis pada tulang. Seperti penjelasan saya di awal tadi bahwa semanggi ini adalah tanaman liar yang biasanya ditemukan di kawasan-kawasan yang lembab, tetapi semanggi ini juga bisa diperkembangbiakan atau dibudidayakan. Untuk semanggi ini, budidaya daun semanggi ini yang pertama, tumbuhan ini dapat tumbuh dengan cara merambat. Jadi dapat berkembang apabila diberikan pupuk dan dirawat sesuai aturan dengan baik. Yang kedua, lahan yang digunakan adalah harus lahan yang berkawasan atau bersuhu lembab. Dan setelah bibir semanggi itu dibersihkan, yang ketiga, semaikan bibit tersebut dengan cara diletakkan bergerombol dengan jarak sekitar 30-40 cm. Selanjutnya pada materi berikutnya ada produk turunan dari semanggi. Nah, salah satu produk turunan dari semanggi yang terkenal atau yang populer yang menjadi makanan khas di Surabaya adalah pecel semanggi Surabaya. Nah, di mana semanggi Surabaya ini berbeda dengan pecel biasanya. Jadi semanggi ini menggunakan bumbu dengan ubi jalar. Kemudian untuk proses pembuatan semanggi Surabaya ini sama seperti pembuatan sayur pada pecel biasanya, di mana setelah semanggi itu dipanen, kemudian dibersihkan, dihilangkan kadar airnya, kemudian dilakukan penyortiran. Setelah itu dilakukan perebusan dengan garam sebentar. Setelah dilakukan perebusan ini juga dilakukan pengovenan juga agar semanggi itu menjadi tahan lama. Serbuk dari semanggi ini bisa juga sebagai suplemen atau pengganti sayur jika anak-anak tidak menyukai sayuran. Ada juga semanggi untuk kesehatan. Manfaat semanggi banyak sekali, terutama pada kesehatan. Jadi hasil pengujian fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak metanol pada semanggi air ini mengandung alkaloid, flavonoid, kemudian ada karbohidrat, gula, kemudian ada asam amino juga. Sekian penjelasan mengenai potensi agroindustri semanggi yang ada di wilayah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.